Jalan Mongin 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Piye Bu, kabare Pak Samit wis sehat to? Alah Bu, tambah nemen asam lambunge. Boh, piye ngene iki? Wis tak gawa rono rene, ya ora enek perubahane. Anu Bu, gawa ning pengobatan spesial Radio Istana Bu. Pak Jarwo sing winginane stroke ra iso mlaku kae, sakwise digawa ning pengobatan spesialis Radio Istana, saiki wis iso mlaku, wis waras ras-ras Bu. Ya Allah, sampai gak krungu aku. Larang pora bayare kuwi. Ora Bu, iki promo kemerdekaan, pengobatane mung 50.000 Bu. Ya wis Bu, Bapak tak tambakne ning pengobatan spesialis di Radio Istana. Loh, saiki Selasa Bu, bukae praktek iku mung dina Sabtu lan dina Minggu, jam 09.00 esuk nganti jam 4 sore. Iya, promo kemerdekaan pengobatan spesialis di Radio Istana FM. Hanya dengan Rp50.000 untuk segala pengobatan penyakit, termasuk sakit stroke, asam lambung, diabetes, asam urat, ambeien, saraf kejepit, kolesterol, darah tinggi, dan lain-lain. Datang segera ke Radio Istana FM untuk ikut pengobatan spesialis paket Merdeka. Buka praktek setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 4 sore. Pengobatan spesialis Merdeka, budal sambat, mulai sehat. Makhluk halus sebenarnya ada yang berasal dari rohnya manusia yang tidak bisa kembali ke sisi Allah. Ada juga yang tidak berasal dari roh manusia. Maksudnya tidak pernah hidup sebagai manusia biasa seperti jin, malaikat atau petugas alam. Makhluk halus yang berasal dari rohnya manusia tidak dapat kembali ke sisi Allah karena ulah yang diperbuatnya sendiri selama hidup di dunia, ataupun juga karena sesuatu hal merupakan perbuatan dosa dari keluarganya atau dikerjai oleh orang lain. Jadi mereka itu sebenarnya harus dikasihani dan didoakan kepada Allah agar mereka dapat diampuni dan ditempatkan sesuai amal ibadahnya masing-masing. Yang perlu dipelajari oleh manusia hidup sekarang ini adalah mempelajari struktur tubuh manusia dari sisi yang lain atau sisi alam halus. Maksudnya, bila mana nanti ada panggilan dari Allah SWT, kita sudah siap atau menyiapkan diri untuk itu, sehingga tidak akan menjadi makhluk halus atau hantu. Dari berbagai tingkatan alam halus, tingkat yang paling kasar adalah alam eter, di mana manusia memiliki 4 selubung lapisan eter yang terluar berwarna hitam. Bila manusia meninggal dan selama hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan eter hitam tadi, sudah dapat dipastikan bahwa rohnya akan berubah menjadi hantu, minimal genderuwo. Demikian pula di samping lapisan eter adalah saudara-saudara yang ikut terlahir di alam dunia
seperti Kakang Kawah Adiari-ari, Getih, Puser, dan Pancer. Mereka ini ditugaskan untuk menjaga bayi yang baru dilahirkan hingga sampai meninggalnya nanti. Masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, dan dampak perbuatan si bayi tersebut sampai dewasa akan tercermin pada saudara-saudara tersebut. Dan bila mana kita bisa merawat saudara-saudara kita tadi, insya Allah dalam kehidupan di dunia nyata, si manusia tadi memperoleh nikmat Allah karena hidup dalam jalur Allah dan sehat walafiat, murah rezekinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala Di langit, bulan sudah tak bersinar lagi. Hanya awan hitam tipis yang tampak berayun, beriring. Ketika angin malam berdesir mengusik rimbunan semak tua yang mengering, sesekali terdengar sayup jerit burung malam menyeruak membelah keheningan. Saat sejuk embun mulai membasahi malam yang tengah terlelap, gurat keheningan alam seketika lenyap, tatkala remang cahaya suluh membias di pekatnya malam. Riuh lolongan anjing-anjing kampung menyala garang. Inilah malam Jumat Pahing, malam yang penuh dengan keangkeran, penuh dengan keramat, dan sebuah malam yang dijejali aroma mistis dan menyimpan berjuta misteri.
Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita nyata Misteri with Slubin. Ing salah sawijining panggonan kang kakupeng wit kang akeh tur gedhi-gedhi lan yen ningali gedhene umure kira-kira ana yen atusan taun. Bumi kang ana sakiwa tengene kebak gegrumbulan saengga nadyan ing satengahing awan mungsa ketiga katon peteng lan kliwat adem. Hingga yen ijen ana panggonan kono mesti celingak-celinguk kaya-kaya ana mata kang tansah hangulati. Sumur Slubin pancen sendang kang pakulinane banyune dijupuk kanggo ngombe, adus nyuci lan pengairan sawah ana sakiwa tengene. Uga sapi-sapi kang mulih teka panggonan yen wis wancine grek utawa bali kandang mesti mampir dhisik ngombe ana sumur Slubin kuwi. Dununge ana dusun Plosorjo, sumur Slubin pacen katon endah saha ademing dalem panyawang. Iwak cilik mulai wader hingga lele lan bulus kabeh ana kono. Miturut Mbah Mangun Sastra, sesepuh kang ana dusun Plosorjo nyebutake yen pancen wis dadi padatan sangka simbah buyut biyen, ora kena ganggu sakabehing panguripan kang ana sumur Slubin. Amarga dijaga dening danyang kang ayu rupane kang aran Putri Slubin. Putri kuwi njaga karahayuning samubarang kang ana panggonan kono, kalebu iwak lan wit-witan.
Saengga tumekane saiki ora ana wong kang wani colong jupuk iwak apa dene wit-witan kang ana sumur slubin kuwi. Yen wani ganggu panguripan ana sendang kono, putri kuwi ora nrimani. Biasane lara nganti tumekaning pati lho, Nger. Ature Mbah Sastra mangkono. Miturut Mbah Sastra nalte salah sawijining dina putune kang manggon ana ing Jakarta bali menyang desa merga ing mangsa riyaya. Bocah kelas 3 SD kang babar blas ora bisa basa Jawa kuwi dolanan karo kanca-kancane kang sak pantaran. Merga weruh panggonan kang endah lan adem kang ora tinemu ana kutha gedhe Jakarta, Willy putune Mbah Sastra jingkrak-jingkrak bungah atine langsung jegur ana kedung sak pinggire sendang. Willy, kamu boleh main tapi nggak boleh ambil ikan yang ada di dalamnya loh. Welinge Budi koncone sing paling gede dewi. Willy mantuk-mantuk rapati gagas mergo banget senenge. Surup ana banyu kedung kuwi bareng kanca kancane. Ora krasa nganti tumekaning surup bocah-bocah kuwi anggoning dolanan. Ora ngerti yen Mbah Sastra nganti kebingunan goleki Willy. Bareng ngerti banjur Willy lan kanca kancane digiring Mbah Sastra bali mulih menyang omah. Sesuke Mbah Sastra bingung. Hatine campur kuwatir ya wedi. Merga dumadakan Willy lara panas, raine abang mangar-mangar lan gremeng muni-muni ora karo-karuan. Wah, bocah iki apa kesambet saka sendang kono mau ya. Banjur Mbah Sastra nimbali kanca kancane sing wingi dolanan bareng Willy. Kabeh ditakoni apa wingi Willy njupuk iwak ana sumur slubin. Kabeh gedhek lan Budi kancane sing gedhe dhewe kuwi mangsuli. Boten, Mbah. Malah wingi sampun kula kandhani mboten pareng ganggu napa malih njupuk iwak kang wonten mrika. Ayem matine Mbah Sastra merga Willy larane ora karana putri sumur slubin. Nanging banjur Mbah Sastra mesthekake yen putune kuwi ora ganggu apa meneh njupuk iwak kang ana kono. Dipriksa siji-siji klambi lan kathok cekak kang wingi dienggo bluron ana ing kono. Mak plas kaget atine. Bareng ngerti ana salah siji sak kantong kathok cekake Willy, ana wader kang wis mati ana kono. Banjur Mbah Sastra sowan wong pinter kanggo nyuwun suwuk putune sing mbok menawa kesambet, Mbah Jo, kang wis dadi langganane Mbah Sastra saha jujukane wong sakupenging desa kono, ndhawuhi malah sangsaya gawe mirising atine Mbah Sastra. Ah, bener iki, Mbah. Putumu kena walake sumur slubin. Dadi sesembahan lan uba rampene kudu luwih jangkep yen putumu pengin slamet, Tro. Krungu dawuhe Mbah Jo, Sastra banjur entek atine. Pun, Mbah, pokoke kula pasrah jenengan. Masalah uba rampe jenengan ingkang nyekapi mangke kula kang ngijoli duwite. Nanging meneng-meneng nalika Mbah Sastra sowan Mbah Jo, Bapak Willy ngundang bedan desa kanggo nambani lan mriksa Willy. Merga yen nganti Mbah Sastra ngerti biasane ngamuk, merga dheweke ya wedi didukani Mbah Jo. Ini Willy kecapean dan demam biasa, Pak. Besok kalau obatnya sudah diminumkan insyaallah sembuh. Bareng krungu ucape dokter, atine Bapak Willy adem. Ora let suwe sapungkure dokter bali menyang kantor, Mbah Sastra teka saka daleme Mbah Jo. Tenang, wis ditandangi Mbah Jo sesuk mesti waras. Ucape Mbah Sastra mantep. Sesuke pancen Willy wis waras meneh kaya sedya kala, mung isih rada lemes. Iki crita nyata saka Plasorjo, kirimane Kang Darsono, Danyang Putri Slubin bersama tim Cimak. Piye Bu, kabare Pak Samit wis sehat to? Alah Bu, tambah nemen asam lambunge. Boh, piye
piye ngene iki? Wis tak gawa rono rene, ya ora enek perubahane. Anu Bu, gawa ning pengobatan spesial Radio Istana Bu. Pak Jarwo sing winginane stroke ra iso mlaku kae, sakwise digawa ning pengobatan spesialis Radio Istana, saiki wis iso mlaku, wis waras ras-ras Bu. Ya Allah, sampai gak krungu aku. Larang pora bayare kuwi. Ora Bu, iki promo kemerdekaan, pengobatane mung 50.000 Bu. Ya wis Bu, Bapak tak tambakne ning pengobatan spesialis di Radio Istana. Lho, saiki Selasa Bu, bukae praktek iku mung dina Sabtu lan dina Minggu, jam 09.00 esuk nganti jam 4 sore. Iya, promo kemerdekaan pengobatan spesialis di Radio Istana FM hanya dengan Rp50.000 untuk segala pengobatan penyakit termasuk sakit stroke, asam lambung, diabetes, asam urat, ambeien, saraf kecepit, kolesterol, darah tinggi dan lain-lain. Datang segera ke Radio Istana FM untuk ikut pengobatan spesialis paket Merdeka. Buka praktek setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 4 sore. Pengobatan spesialis Merdeka, budal sambat, mulai sehat. Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Malam ini adalah malam Jumat Pahing, malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Salam Jimatres, salam satu misteri, salam merdeka. Saya Ki Banu Asmoro. Jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, malam ini saya Ki Banu Asmoro. Terima kasih saya ucapkan untuk seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada yang lagi live streaming di channel YouTube Radio Istana 95 FM Official. Terima kasih untuk seluruh subscriber semuanya. Dan yang belum subscribe silahkan untuk memberi dukungan kepada kami tim Jimat dengan cara subscribe, like, komen, share, dan mengaktifkan tombol loncengnya. Dan bagi jimater-jimater semua yang punya cerita-cerita misteri, baik itu pengalaman pribadi atau mungkin orang lain, kirimkan saja cerita misteri Anda ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Atau bisa inbox saya di Facebook Ki Banu Asmoro. Bisa juga email di banu_istana@yahoo.co.id. Terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres yang sudah absen di grup Jimatres Istana FM. Salam jimatres untuk Linda yang ada di Banggilan Tuban. Jimatres yang ada di kawasan mana ini, terima kasih untuk Dewi Balkis yang ada di Temayang. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Hans. Terima kasih juga untuk Jimatres dari Ahmad Nurudin yang ada di kota Tuban. Kemudian juga salam Jimatres semua yang tentunya malam hari ini sudah absen di grup Jimatres Istana FM. Ada Salma Noviana di Kemiri Malo. Salam Jimatres Yudi di kawasan Lapangan Dander. Kemudian juga terima kasih untuk Jimatres Pak Bai yang ada di Desa Kalen, Jalan Gadung Kedung Pring Lamongan. Salam Jimatres juga Mas Al dari Desa Paluwombo, Sukorame, Lamongan. Terima kasih juga untuk Jimatres Fatmala yang ada di kawasan Ngasem. Salam Jimatres Ima yang ada di Tanjung Harjo. Jimatres Wanto Karangsono Dander. Terima kasih untuk Jimatres Niken Quinsa Fahni Arifianto di Sumberjo.
kemudian Gugi di Tengaring Sekar. Dari Ruri Mori Trucuk, salam jimatres untuk Anda. Kemudian juga Huda Afilisam yang ada di Gelagan Taji Tambak Rejo. Salam jimatres Putri Imelda di Margo Patut Sawahan Nganjuk. Pendi Sambung Rejo Sumberjo, Ajit Semambung Kanor. Jimatres Siswati Tutik Gamongan Tambak Rejo. Jimatres Helmi di Gang Rukun Ledok Etan Kulone SMPN 1. Jimatres dari Cepu Langgalang. Terima kasih Imatan Junggarejo. Danu Irfan bersama Nando Ahmad yang dari Ngablak. Salam jimatres Mas Oli Rantau Bogor. Kemudian juga dari Teguh Jahit Babatan Werungotok Nganjuk Kota. Salam jimatres Zaki yang dari Balong Rejo Sugiwaras. Jimatres Bima Pramudia Swaloh Balen. Kemudian Ki Cahyo Bumi yang ada di Singgahan. Jimatres Hamsah yang ada di kawasan Ngadiluhur. Salam jimatres Mat Daud di Jakarta Selatan Pasar Minggu. Kak Zaurangga Sawan Banjarsari. Jimatres Udin Gondrong Manjung Montong Tuban. Setiawan dari Tadan Gondang. Salam jimatres Bagus Ngablak. Kemudian Narto Alasgung Sugiwaras. Agus ditemu Singkil Kanor. Salam jimatres dari Bopo Bakpo Minul Menilo Sokotuban. Kemudian juga terima kasih Rehe yang ada di Temayang. Salam jimatres Antok Kliwir. Kemudian dari Mulyo Agung Bojonegoro Hendra Putra. Salam jimatres juga dari Agung Cik Padang Mentoyo. Ari Anggara yang ada di Bendo Kapas. Didi Kempot Sumberagung Sumur Laban Dander. Rustam Tunggara di Kandangan Trucuk. Salam jimatres untuk Heru Kris di Jalan Jedak Rajek Besi Perak. Kemudian juga terima kasih untuk jimatres Budi yang ada di Surabaya. Salam jimatres untuk yang lain. Dari Banyu Urip Trisawan Nganjuk, terima kasih untuk Anda yang malam hari ini bersama saya. Kemudian juga terima kasih untuk jimatres Salma. Salam jimatres untuk yang lain. Malam ini adalah malam Jumat Pahing, malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya Ki Banu Asmoro. Bagi jimatres yang sudah daftar ruatan massal, jangan lupa untuk pelaksanaan ruatan massal hari Minggu Legi tanggal 28 Agustus 2022 jam 7 pagi bertempat di Gedung Tridharma sebelah barat Kelenteng Bojonegoro. Untuk seluruh peserta ruatan diharap untuk memakai pakaian serba putih. Jam 7 pagi sudah harus ada dan hadir di Gedung Tridharma. Untuk jimatres semua, keluarganya yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana FM, silahkan daftarkan keluarga Anda untuk ikut umroh bersama Radio Istana FM. Kami sudah aman, resmi, dan amanah. Budal guyu, mulih guyu, silahkan yang ingin umroh bersama kami, dibimbing langsung dari berangkat sampai kepulangan. Daftar saja ke Radio Istana FM di Jalan Mungin Siti 126 Kota Bojonegoro, Jawa Timur, atau bisa telepon di nomor 0852 338 31337. Jimatres semua, bagi Anda juga yang terkena sakit stroke, asam lambung, asam urat, kolesterol, darah tinggi, ambeien, atau mungkin Anda terkena saraf kecepit, jangan kemana-mana, ikhtiar saja berobat ke pengobatan spesialis Radio Istana. Buka praktek pada hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Keluarga yang lagi sakit stroke, asam lambung, kolesterol, atau mungkin juga diabetes, saraf kecepit dan lain-lain, berobat dan datang saja bersama kami, yaitu pengobatan spesialis Radio Istana. Buka praktek hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Terima kasih juga untuk seluruh jimatres yang dari kawasan Balai Desa Wukir Harjo,
Prataan Parengan Tuban sudah bersama Campur Sari Istana pada malam Jumat 18 Agustus untuk malam ini. Dan jangan lupa bagi Anda semua pecinta Istana Campur Sari bersama Ki Banu Asmoro, tanggal 20 Agustus malam Anda bisa ketemu saya di rumah Bapak Kepala Dusun Tandingoro, Desa Tanjung Harjo Kapas, dalam rangka sedekah bumi bersama Campur Sari Istana Ki Banu Asmoro. Dan untuk Anda yang ada di Desa Klumpit, Kecamatan Sokotuban, Istana Campur Sari pentas di Sendang Gede, Desa Klumpit, tanggal 28 Agustus malam. Pentas di Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, tanggal 30 Agustus 2022. Kemudian pentas di Lapangan Ngeripik, yaitu Desa Kanor Caruban, ya, Desa Caruban Kanor. Ini tanggal 4 September malam. Nanti kita ketemu bersama Ki Banu Asmoro. Ya, terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres malam hari ini di malam Jumat Pahing, malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya Ki Banu Asmoro malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, yang lagi live streaming, subscriber semua, terima kasih. Salam merdeka dari saya, salam jimatres, salam satu misteri. Au. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Abdul Razid Hasali dari Bekti Harjo, Semanding, Tuban, dengan judul Penghuni Rumah Kosong. Kejadian ini aku alami pada tahun 2003. Ketika itu aku baru saja mendapatkan sebuah pekerjaan pertamaku, yaitu sebagai pelayan toko di kota Tuban. Sore itu, selesai bekerja sekitar jam 5 sore, aku bingung mencari tempat tidur atau kos-kosan. Maklum saja, aku gak kenal siapa-siapa di daerah itu. Melihat aku yang sedang kebingungan, Pak Bosku bertanya kepadaku, "Zed, kamu kenapa kok kelihatan bingung?" "Anu Pak Bos, aku bingung cari tempat tidur Pak." "Kamu mau gak tidur di rumahku?" "Ya, rumahnya lumayan gede sih, di baratnya Kelenteng Kwan Simbo, tepatnya di timur terminal lama itu loh." Setelah kami ngobrol-ngobrol agak lama, akhirnya aku memutuskan untuk menerima tawaran dari Pak Bos. Kemudian aku diajak untuk melihat rumah itu. Rumahnya sih lumayan gede, kurang lebih berukuran 10 kali 35 meter. Terdiri dari 4 kamar tidur yang dilengkapi dengan kamar mandi, serta garasi dan gudang yang terdapat di belakang rumah. Tapi sayang, rumahnya agak kotor bagian depan dan belakang rumah, banyak ditumbuhi ilalang. Konon, katanya Pak Bos, rumah itu sudah tidak ditempati selama 7 tahun. Malam itu juga aku mulai membersihkan rumah itu. Tapi karena saking besar dan kotornya aku kecapean dan ketiduran. Hari yang kedua aku membuka acara selamatan kecil-kecilan untuk mengundang teman kerja. Aku berdoa semoga selama aku menempati rumah itu tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi setelah acara syukuran aku lakukan, sambutan dari si penghuni rumah lama mulai berdatangan dengan cara mengetuk pintu tengah malam. Mematikan lampu ruang tamu dan suara sayup-sayup orang memanggil dari kamar belakang. Terkadang suara orang memukul besi. Kejadian itu hampir aku alami setiap malam. Aku tinggal di kamar paling belakang
karena kelihatannya masih agak bagus. Dengan alas karton kemudian aku kasih kasur biar tidak lembab. Aku bertahan di rumah itu kurang lebih 2 tahun. Tepat jam 12 malam, Mas Nanang pamit pulang. Sip, aku pamit pulang dulu. Acara sudah selesai. Ya Mas, hati-hati ya. Lalu aku matikan TV kemudian berangkat tidur. Di depan rumah, ibunya Mas Nanang sudah menunggu. Mang, Rosid udah tidur tak? Sudah Bu, emangnya ada apa? Kamu tahu nggak, makhluk apa yang berdiri di atas garasi rumah Rosid itu? Coba lihat. Mana sebenarnya malam ini? Tubuhnya tinggi besar dengan taring yang tajam dan lidah menjulur keluar dengan 2 bola mata sebesar nampan dengan warna merah menyala serta kepala bertanduk seakan-akan melambangkan kalau dia marah. Makhluk apa itu ya Bu? Keesokan harinya, Mas Nanang buru-buru menemui Aksid. Semalam kamu bisa tidur apa enggak? Aku tidur nyenyak Mas, soalnya aku kecapean. Memang ada apa Mas? Kemudian Mas Nanang mulai bercerita tentang kejadian yang dia alami bersama ibunya semalam. Ketika itu aku kaget bukan kepalang. Mas Nanang juga bercerita tentang kejadian 7 tahun yang silam. Pernah ada rombongan kontraktor yang berjumlah 7 orang menempati rumah ini. Dan hampir setiap malam komputer-komputer milik kontraktor ini menyala dengan sendirinya. Padahal sudah dimatikan. Dan pernah salah satu dari mereka ditemani waktu tidur. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk pindah rumah. Kata Mas Nanang, halaman rumah belakang adalah bekas kuburanku. Di penghujung tahun 2005 waktu yang aku nantikan datang juga. Jam dinding menunjukkan jam 11:30 malam. Bunyi pintu diketok dari luar. Segera aku bergegas mendatangi pintu lalu membuka. Tak kusangka ternyata yang datang adalah Pak Bos dan kedua teman yaitu Mbah Wangun, orang pintar di situ. Kemudian aku mempersilahkan masuk dan Mbah Wangun tanya sama saya, "Awakmu dhewean le manggon neng kene le?" "Nggih Mbah, kula kiambaan." Kemudian Mbah Wangun duduk bersila di ruang tengah menghadap ke timur sambil membaca mantra. Sumingkir, sumingkir. Opo kang olodo lungo? Opo sing ora becik sumingkir? Sumingkir, sumingkir, sumingkir. Kabeh kang ora becik pada sumingkir saka kene. Sumingkir. Tiba-tiba tubuh Mbah Wangun bergetar sangat hebat, membuat orang yang berada di situ, termasuk aku, terperanjat kaget. Kurang lebih 1 jam lamanya, Mbah Wangun berjibaku dengan makhluk-makhluk gaib di rumah itu.
Dengan keringat mengucur deras, Mbah Wangun bercerita bahwasanya beliau sudah berhasil mengusir makhluk-makhluk gaib di rumah itu. Dan kemudian Mbah Wangun mulai menunjukkan satu persatu di mana makhluk gaib itu tinggal. Makhluk gaib yang tinggal di gudang belakang adalah gendru. Di kamar tempat aku tidur adalah sesosok perempuan. Konon perempuan itu adalah korban kecelakaan dan bajunya masih tertinggal di situ. Yang di garasi mobil adalah sesosok jin yang sudah tinggal ratusan tahun yang lalu. Kemudian Mbah Wangun memberikan aku 3 buah jahe. 2 buah jahe ditanam di depan dan di belakang rumah, sedangkan 1 untuk aku simpan. Setelah memberikan jahe itu, Mbah Wangun bilang sama saya, "Wis, saiki gak ana apa-apa le. Awakmu wis iso turu tanek le." "Nggih Mbah, matur suwun ya." Setelah kejadian itu pikiranku sudah terasa lebih tenang. Itulah cerita nyata yang pernah aku alami. Abdul Rosid Hasali di Bekti Harjo, Semanding, Tuban bersama tim Cima. Mengudara dalam alunan nada ceria, kami tampil beda. Piye Bu, kabare Pak Samit wis sehat to? Alah bu, tambah nemen asam lambunge. Boh, piye ngene ki? Wis tak gawa rono rene, ya ora enek perubahane. Anu Bu, gawa ning pengobatan spesial Radio Istana Bu. Pak Jarwo sing winginane stroke ra iso mlaku kae, sakwise digawa ning pengobatan spesialis Radio Istana, saiki wis iso mlaku, wis waras ras-ras Bu. Ya Allah, sampai gak krungu aku. Larang pora bayare kuwi? Ora Bu, iki promo kemerdekaan, pengobatane mung 50.000 Bu. Ya wis Bu, Bapak tak tambakne ning pengobatan spesialis di Radio Istana. Loh, saiki Selasa Bu, bukae praktek iku mung dina Sabtu lan dina Minggu, jam 09.00 esuk nganti jam 4 sore. Iya, promo kemerdekaan pengobatan spesialis di Radio Istana FM hanya dengan Rp50.000 untuk segala pengobatan penyakit termasuk sakit stroke, asam lambung, diabetes, asam urat, ambeien, saraf kecepit, kolesterol, darah tinggi, dan lain-lain. Datang segera ke Radio Istana FM untuk ikut pengobatan spesialis paket Merdeka. Buka praktek setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 4 sore. Pengobatan spesialis Merdeka, budal sambat, mulai sehat. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Wanita Ayu ing Jero Sumur. Cerita ini dikirimkan oleh FX Subroto. Wis 3 dina iki kompo banyu listrik duwe Ibu Marsih kang dipasang ing jero sumur ngadat utawa macet. Mesti wae bab mau ndadekke masalah kang ora enteng munggu ing Bu Marsih, warga Pondok Gedhi Jakarta Timur iku. Sebab banyu pancen mujudake kebutuhan baku kang ora bisa disemayani. Mbuh iku kanggo masak, adus apa dene umbah-umbah. Kanggo nyukupi kebutuhan banyu nalika kompo banyune macet, Bu Marsih kapeksa nembung ngunut njaluk banyu marang tangga cedhake. Kebutuhan banyu kanggo sawetara bisa diatasi, nanging mesti wae repot lan ngentekake wektu. Kudu ngangsu saka sumure tanggane kang doe udakara 60 meteran. Amprih bab mau ra kedawa-dawa. Wayah esuk ing dina kepapat Bu Marsih wis ngangkat gagang telepon ngubungi Pak Tasin, sawijining tukang ahli ndandani kompo banyu kang rusak utawa ngandhat.
ora mlinjani janji dina candhae Pak Tasim teka. Kaya padatan direwangi tenaga cacah loro minangka pembantune yaiku Tarno lan Wudi. Gandeng Pak Tasim menawa wis puluhan taun nggeluti pegawean minangka tukang dandani kompor listrik kanggo nyedot banyu ing sumur, agahan dheweke banjur cekat-ceket nindakake pakaryan. Paling kalih dinten pun rampung, Bu. Kandhane Pak Tasim nalika siap-siap arep mlebu utawa nyemplung sumur. Gawa piranti-piranti sing dibutuhke kang diwadahi tas cangklong. Ora mbutuhake wektu suwe Pak Tasim wis angsrup ing sakjeroning sumur. Nedya arep ngecek nyopot lan gawa munggah kompor listrik banyu mau saperlu direparasi. Tarno lan Wudi ngenteni ana dhuwur. Nunggu perintah apa saka Pak Tasim. Ora keprungu wawan gunem antarane Tarno lan Wudi. Kekarune katrem lan ing gagasaning atine dewi-dewi. Saka arah pojokan keprungu swara cecak cacah loro padha oyok-oyokan. Ora krasa wis sak jam kurang sethithik anggone Pak Tasim nyemplung ing sumur Tarno wiwit goreh. Pak Tasim, kok dangu sanget. Menapa wonten sing kudu kula bantu? Ngono bengoke Tarno saka dhuwur. Nanging ora ana wangsulan apa-apa. Uga ora keprungu swara kletak-kletik saka kunci Inggris sing kanggo ngendhokake mur utawa sekrup. Saka dhuwur bolongan sumur sing jerone 16 meter iku peteng. Merga sumur mau papane ana ing sakjeroning pawon. Nalika Tarno nyawang mengisor dheweke mung weruh Pak Tasim lamat-lamat. Watara setengah jam saka iku Pak Tasim krekel-krekel munggah menyang lambe sumur. Awake Pak Tasim lemes lan raine pucet. Tekan dhuwur Pak Tasim wis ora bisa ngopo-ngopo, terus lungguh dingklik lendian cagak. Cobanen kowe mudhunana Tarno, kompo kae copoten terus digawa munggah. Aku tak leren sik. Perintahe Pak Tasim marang Tarno kanthi ambekan isih ngangsur-angsur. Tanpa nunggu perintah sing kaping pindhone Tarko agahan usuk utawa angslup ing sakjeroning sumur. Sing nunggu ana ing dhuwur mung Wudi. Wudi mung kelap-kelop ijen nunggu apa-apa saka Tarno. Ditunggu nganti setengah jam luwih uga ora keprungu swara apa-apa saka jeroning sumur. Apa Tarko? Mau nyopot kompo ae kok suwene ra jamak. Persis kaya nalika Tarno bengoki Pak Tasim. Babar blas ora ana wangsulan apa-apa. Bareng wis rada sawetara suwe Tarko katon krekel-krekel munggah lambe sumur tanpa nggawa kompo sing adat. Awake Tarno go lemes raine pucet persis kaya Pak Tasim. Bareng wis rada lerem Tarno. Ora bisa suwala kaya-kaya entek kekuatanku. Lemes otot bayuku. Krungu critane Tarno kang durung rampung Pak Tasim kang sekawit isih leye-leye senderan cagak pawon banjur tangi gumregah. Hah? Kowe ing jero sumur ya diruket wong wadon. Lah kok padha karo aku? Aku mau ya diruket kenceng banget Pak Tasim kanthi tresih lan terwaca ngandhake lelakone kang wae dilakoni marang. Dek mau kae tanpa nganggo kula nuwun lan permisi luwih dhisik aku langsung ngono wae miwiti pakaryan. Sekawi tanganku arep jupuk kunci Inggris sing tas kang tak cangklong le. Arep tak nggo buka sekrup ing kompo. Lagi wae tanganku mlebu tas ujug-ujug saka mburi aku diruket wong. Sabanjuri secara refleks Pak Tasim arep bengok lan ngwali ruketan mau. Nanging ora kuwawa ngopo-ngopo. Bebarengan karo ing papan kunono ambu wangi kang ndulek irung. Pancen ruketan mau rinoso alus, nanging menawa Pak Tasim ngetokake karosan amprih ruketan mau uwal, malah dadi tansaya kenceng. Bola bali Pak Tasim budidaya ngetokake karosan amprih uwal saka ruketan ora kasil, usanane pasrah kentekan daya. Nalikana kalodhangan yen ruketan mau rada longgar, aku ngetok karosan meneh sak kuat-kuate lagi plong. Ruketan mau walan aku age grekel-grekel munggah menyang lambe sumur. Ngono. Tarno mantuk-mantuk yani pratanya lelakone Pak Tasim padha plek karo lelakone dhewe. Wis,
Nen ngono pegawean iki dilereni dhisik. Mengko bengi aku tak sowan Mbah Jiwo nyuwun srana lan donga. Mbah Jiwo mono sawijine wong pinter ing kampungku piyambake pono ing babakan sing kaya mengkene iki. Kandhane Pak Tasim karo ringkes pirantine. Sawise Pak Tasim sowan Mbah Jiwo lan diparingi srana lan donga, pegawean dandani kompo banyu sing adat duwe Ibu Marsih diwiwiti meneh ing dina candhake. Dewingi kae aku pancen kelebihan tar. Aku lali babar blas nganti ora kula nuwun apa dene njaluk idin marang sing tunggu. Mula ya pantes yen makhluk alus sing manggon ing sumur Ibu Marsih ora narimakake. Kandhane Pak Tasim mau nalika jumangkah ninggalake omah Ibu Marsih sawise rampung nindakake pakaryan. Krungu critane Pak Tasim, Bu Marsih uga gumun banget. Arep ora percaya nanging kanyatane kaya mangkono. Sajroning 24 taun Bu Marsih manggon ing omah kono lan migunakake sumur mau kanggo keperluan padinan. Sepisan wae ora nate diweruhi rerupan sawijining wanita saka sajroning sumur mau. Iki cerita bersama tim Jimat. Piye Bu, kabare Pak Samit wis sehat to? Alah Bu, tambah nemen asam lambunge. Boh, piye ngene iki? Wis tak gawa rono rene, ya ora enek perubahane. Anu Bu, gawa ning pengobatan spesial Radio Istana Bu. Pak Jarwo sing winginane stroke ra iso mlaku kae, sakwise digawa ning pengobatan spesialis Radio Istana, saiki wis iso mlaku, wis waras ras-ras Bu. Ya Allah, sampai gak krungu aku. Larang pora bayare kuwi? Ora Bu, iki promo kemerdekaan, pengobatane mung 50.000 Bu. Ya wis Bu, Bapak tak tambakne ning pengobatan spesialis di Radio Istana. Loh, saiki Selasa Bu, bukake praktek iku mung dina Sabtu lan dina Minggu, jam 09.00 esuk nganti jam 4 sore. Iya, promo kemerdekaan pengobatan spesialis di Radio Istana FM hanya dengan Rp50.000 untuk segala pengobatan penyakit termasuk sakit stroke, asam lambung, diabetes, asam urat, ambeien, saraf kecepit, kolesterol, darah tinggi dan lain-lain. Datang segera ke Radio Istana FM untuk ikut pengobatan spesialis paket Merdeka. Buka praktek setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 4 sore. Pengobatan spesialis Merdeka, budal sambat mulai sehat. Dari Jalan Mongciri 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Bapak Bajuri Ngumpak Dalem dengan judul Misteri Pedukuhan Kuangin Rejo yang Hilang. Pengalaman ini berawal dari tugas yang saya emban di bidang kesehatan pada tahun 1983.
tepatnya di Puskesmas Pembantu di Desa Jampet, Kecamatan Ngasem. Saya bertugas sebagai tenaga kesehatan atau saya dipanggil Pak Mantri oleh masyarakat. Wilayah kerja saya meliputi desa-desa di Kecamatan Ngasem, sebagian desa-desa di Kecamatan Kalikidu, yang pada saat itu tenaga dokter masih jarang. Di wilayah kerja saya belum ada listrik, jalan-jalan desa masih belum dimakadam, alat transportasi pun sangat jarang dan terbatas. Yang ada hanya sepeda angin, dokar, dan sedikit masyarakat yang punya sepeda motor. Saya melayani masyarakat waktu itu dengan keterbatasan sarana yang ada. Saya sering berkunjung untuk mengobati orang yang sakit di rumah warga sekitar. Tempat saya berdinas jauh dengan pemukiman penduduk, tidak mempunyai tetangga, dan berdekatan dengan Sendang Gaceng. Yang terlihat seperti menyimpan misteri dan kelihatan angker. Setiap hari puskesmas buka seperti biasa. Saya memberi pelayanan kesehatan kadang sampai malam hari, dan saya ditemani oleh warga setempat yang membantu tugas-tugas saya yang biasa dipanggil Kang Junaidi. Apabila saya dipanggil untuk dimintai tolong mengobati pasien, waktu itu malam Jumat, tepatnya kira-kira hampir maghrib, saya kedatangan tamu, seorang warga yang tidak saya kenal namanya. Saat itu hujan mulai turun. Tamu tadi basah kuyup dan wajahnya samar terlihat. Dia tergopoh-gopoh meminta saya untuk datang ke rumahnya karena ada keluarganya yang sakit keras. Dan kenapa Pak? Tanya Kang Jun kepada orang tadi. Pak Mantri wonten, kula ken nyuntik keluarga kula sakit. Wonten, jenengan daleme pundi? Mriku lho, Celak, Wangin Rejo. Setelah itu Junaidi melaporkan kepada saya, Pak Mantri, wonten panggilan tiang sakit datang Wangin Rejo. Wangin Rejo? Itu ndi to Kang? Tanya saya kepada Kang Junaidi. Kemudian tamu tadi langsung menjawab, Mungkin kula terke Pak. karena hampir malam, hujan masih belum reda. Saya bilang ke istri saya, Bu, nek panggilan wong loro, aku ya durung ngerti panggonane. Wis bengi to, Pak. Isih udan ngene mosok ya ape budal to. Aku ki wedi Pak, mbok tinggal dhewe. Lah engko mulih jam pira? Istri saya memang penakut kalau saya dimintai panggilan malam hari. Kan dikancani Kang Jun to, aku engko diterne keluargane. Ya wis nakno, tapi aja suwe-suwe ya, Pak. Iya ya.
Kemudian saya menyiapkan alat-alat dan obat-obatan untuk dimasukkan di dalam tas. Saya berjalan diiringi tamu tadi. Saya jalan kaki karena jalan licin tidak bisa dilewati sepeda motor. Hujan belum reda. Hanya lampu senter yang membantu memberi penerangan dalam perjalanan menuju Kuanginrejo. Orang tadi berjalan terseok-seok karena melewati pematang sawah. Bulu kuduk saya merinding, tapi saya tetap berjalan. Sebetulnya saya curiga, kenapa orang tersebut diam, tidak bicara kalau tidak saya yang bicara dulu. Pak Mantri, tanya orang tadi setelah saya cermati. Ternyata Pak Gito, warga yang saya kenal. Kuanginrejo Pak Gito, enten tiang sakit. Jenengan piyambak, kata Pak Gito agak heran. Niki diterne keluargane sing sakit. Nggih Pak, sing atos-atos, kata Pak Gito. Singkat cerita, saya memasuki perkampungan yang sangat ramai dan penduduk yang berlalu lalang. Saya heran, ternyata di sini tidak hujan. Saya mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Niki Pak, Lione, kata orang yang menemani saya tadi. Saya kaget campur heran. Sebuah rumah joglo yang besar dan indah. Belum sempat kekaguman saya, di dalam rumah banyak orang. Setelah saya melihat situasi rumah, saya melihat seorang perempuan setengah baya yang sedang terbaring dengan muka pucat yang ditemani oleh beberapa orang keluarganya. Lalu saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing bundi kang sakit, Bu? Orang tadi cuma memegang perutnya. Kemudian saya mulai periksa dan sampai memberi tindakan kepada pasien. Pasien tersebut minta diberi suntikan.
Setelah itu saya menyiapkan obat-obat yang harus diminum. Ketika saya suntik, badan orang itu dingin sekali. Dan anehnya, semua keluarga yang ada di dalam rumah tersebut tidak ada yang berbicara alias membisu. Dan anehnya lagi, semua mata yang ada di dalam rumah itu menatap saya dengan tajam. Niki, sepuntene. Kata keluarganya sambil memberi saya amplop. Sebenarnya malam ini. Nggih, suwun. Anehnya, hujan tiba-tiba turun. Semangat, Bang. Tapi saya pamit untuk pulang. Malam semakin larut. Saya diantar keluarganya sampai gerbang pedukuhan. Kulo diterke ngantos mriki mawon, Pak. Kulo tak wangsul piyambak. Kata saya. Setelah bersalaman, saya segera melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Dalam hati saya masih bertanya-tanya. Dari kejauhan saya melihat perkampungan itu cukup ramai sekali. Hanya hal-hal yang aneh. Semakin jauh dari pedukuhan itu, dan tak terasa saya sampai di perbatasan desa Sidokumpul. Pak Mantri keng pundi? Kok melampah saking wono? Kata orang menyapa saya. Setelah agak dekat dengan orang tadi. Oh, saking Kuangin Rejo, Pak. Enten nopo, Pak? Dalu-dalu piyambakan jenengan? Nggih nyuntik tiang to, Pak. Jenengan iku des pundi to, Pak? Nopo nyuntik gendruwo pripun? Kata orang tadi. Saya kaget dengan jawaban orang tersebut. Kemudian saya menceritakan kalau saya habis dimintai orang Kuangin Rejo untuk mengobati keluarga yang sakit. Sing leres, Pak. Mriku niku mboten wonten griya. Sambil berlalu dengan cepat-cepat seakan-akan tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Pak, jenengan nyuntik gendruwo. Sambil lari-lari dan meninggalkan saya. Saya bingung, betulkah yang dikatakan orang tersebut? Sambil terus melanjutkan perjalanan pulang, bulu kuduk saya berdiri. Rasanya kaki saya berat untuk melangkah. Seakan-akan dibebani oleh sesuatu yang berat.
Saat saya melanjutkan perjalanan pulang, bulu kuduk saya berdiri. Rasanya kaki saya berat untuk melangkah, seakan-akan dibebani oleh sesuatu yang berat. Dengan terus melangkah dan melangkah, akhirnya saya sampai di depan rumah dinas yang saya tempati. Kang Jun, Kang Jun, Kang Jun. Saya memanggil Junaidi sambil terengah-engah saya menceritakan kejadian-kejadian yang baru saya alami tadi kepada istri saya. Sambil membersihkan diri dan berganti baju, saya serahkan bungkusan kecil yang diberikan pasien tadi kepada istri saya. Iki lho Bu, duit panggilane mau, simpen neng lemari yo, kata istri saya mulai menerimanya dan langsung membukanya. Pak, endi duwite? Loh, endi? Wong iki godhong kabeh ngene lho, samene akeh iki godhong, Pak. Sing bener aja guyon, Bu. Bener, Pak lho. Coba to persani to, Pak, persani. Kang Jun, mrene to. Tulung sampean cekel. Iki opo? Pak, niki lho ron garing iki lho. Setelah itu saya, istri saya, dan Junaidi baru menyadari kalau peristiwa yang saya alami tadi ternyata sesuatu yang tidak wajar dan aneh. Sampai pagi mata ini tidak bisa terbejam mengingat peristiwa ini. Pagi harinya saya melayani pasien seperti biasanya, tapi beberapa orang pasien pada kasak kusuk. Dek, jerilik kita, dek wingi Pak Mantri ning kuangen nyuntik wong loro. Kuangen ngendi ana omah? Anane greng karo alas ngono lho. Suara omongan pasien-pasien yang masih antri untuk saya layani. Saya mendengar semua pembicaraan mereka. Setelah selesai pelayanan di puskesmas, saya meminta Junaidi untuk mengantar saya ke Kuangin Rejo. Kang Jun, ayo terne aku ning Kuangin Rejo. Nggih, Pak. Saya dibonceng Junaidi naik sepeda motor menuju Pedukuhan Kuangin Rejo. Jalan masih belum kering, bekas hujan tadi malam. Dengan hati-hati saya cermati setiap jalan yang saya lewati tadi malam. Setelah sampai Kuangin Rejo, alangkah kaget dan terheran-heran saya. Ternyata hanya terdapat hutan belantara dan tidak ada pemukiman penduduk. Dan Junaidi pun ternyata sudah tahu kalau pedukuhan tersebut tidak ada penduduknya. Tapi ketika mau mengatakannya pada saya, seakan-akan mulutnya terkunci. Inilah pengalaman saya saat itu yang tidak pernah saya lupakan sepanjang hidup saya. Cerita ini saya persembahkan untuk Jimaters dimanapun Anda berada. Bersama saya, tim Jimat Sajian Malam Jumat. Sajian Malam Jumat. Piye Bu, kabare Pak Samit wis sehat to? Alah Bu, tambah nemen asam lambunge. Boh, piye ngene iki? Wis tak gawa rono rene, ya ora enek perubahane. Anu Bu, gawa ning pengobatan spesial Radio Istana Bu. Pak Jarwo sing winginane stroke ra iso mlaku kae, sakwise digawa ning pengobatan spesialis Radio Istana, saiki wis iso mlaku, wis waras ras-ras Bu. Ya Allah, sampai gak krungu aku. Larang pora bayare kuwi? Ora Bu, iki promo kemerdekaan, pengobatane mung 50.000 Bu. Ya wis Bu, Bapak tak tambah ning pengobatan spesialis di Radio Istana. Loh, saiki Selasa Bu, bukae praktek iku mung dina Sabtu lan dina Minggu, jam 09.00 esuk nganti jam 4 sore. Iya, promo kemerdekaan pengobatan spesialis di Radio Istana FM.
hanya dengan Rp50.000 untuk segala pengobatan penyakit, termasuk sakit stroke, asam lambung, diabetes, asam urat, ambeien, saraf kejepit, kolesterol, darah tinggi, dan lain-lain. Datang segera ke Radio Istana FM untuk ikut pengobatan spesialis paket Merdeka. Buka praktek setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 4 sore. Pengobatan spesialis Merdeka, budal sambat, mulai sehat. Satu lagi tempat yang akan diziarahi oleh tim Jimat, makam Kiai Raden Santri atau Pangeran Singosari, adik Panembahan Senopati, Gunung Pring, Magelan, Jawa Tengah. Selepas runtuhnya Kedaton Mojopahit yang ditandai dengan sengkalan sirno ilang kertaning bumi, maka putra-putri Brawijaya V juga menyebar ke berbagai daerah. Satu di antara pangeran itu adalah Raden Bondan Kejawen. Dia adalah ayah dari Ki Ageng Getas Pendowo yang menurunkan Ki Ageng Selo, tokoh legenda yang konon dapat menaklukkan dan menangkap petir dalam sebuah pertempuran yang sangat dahsyat hingga meninggalkan api abadi di daerah Merapen. Dirinya lah pula yang menciptakan tombak Kiai Pleret, sebuah pusaka yang kemudian secara turun-temurun menjadi piandel bagi dinasti Mentawisan. Tombak sakti ini yang kelak diturunkan kepada Ki Ageng Enis dan sampai Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijoyo. Di masa pemerintahan Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir di Pajang, terjadilah upaya kraman, perebutan hak waris atau tahta Demak yang dilakukan oleh Aryo Jipang atau Aryo Penangsang. Dalam suatu peperangan yang sangat sengit, akhirnya tombak Kiai Pleret berhasil disarangkan ke perut Aryo Jipang hingga brodol terurai ususnya, dan pemberontakan pun berhasil dipadamkan. Atas jasa-jasa yang dilakukan Panglima Wirotamtama, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi dalam mengatur strategi menghadapi Aryo Jipang, maka Sultan Hadiwijoyo berkenan memberikan alas Mentauk sebagai tanah perdikan kepada Ki Ageng Pemanahan. Sedangkan Ki Penjawi mendapat hadiah yang sama di wilayah Pati. Alas Mentauk lambat laun berkembang menjadi daerah pertanian yang subur makmur dan kemudian menjadi cikal bakal kerajaan Mataram Islam. Tatkala Pajang surut, maka fajar kekuasaan menyingsing di bumi Mataram. Danang Sutawijoyo yang dikenal pula sebagai Ngabai Loring Pasar atau Panembahan Senopati naik tahta menjadi raja pertama Mataram. Tatkala Mataram berkembang, salah seorang adik Panembahan Senopati yang bernama Pangeran Singosari atau Arung Binang justru meminggirkan diri dari pusat kekuasaan. Semenjak awal ia memang lebih menekuni ilmu agama sebagaimana diajarkan Wali Songo atau para ulama setelahnya. Ia kemudian pergi mengembara dalam rangka ingin menyebarkan agama di pedalaman daerah Kedu. Di sebuah tanah perbukitan sisi barat Gunung Merapi, adik Senopati itu menetap. Bukit yang tidak seberapa tinggi itu memiliki gerumbul rumpun bambu yang sangat lebat. Dari kejauhan nampaklah sebuah gunung yang diselubungi rumpun bambu. Itulah sebabnya daerah tempat tinggal Pangeran Singosari ini kemudian lebih dikenal dengan nama Gunung Pring. Karena Pangeran Singosari ingin benar-benar nyawiji, membaur dengan rakyat,
maka ia justru sengaja menutupi identitas kepengerangannya. Karena itu dikenal alim dan pernah nyantri di pesantren, maka masyarakat sekitar menjulukinya dengan sebutan Raden Santri. Kiai Raden Santri tergolong ulama awal yang menyebarkan agama di wilayah papat kiblat 5 pancer, yakuwi ning Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan deretan pegunungan menoreh di sepanjang Kali Progo. Menjelang kerajaan Mataram berdiri, Kiai Raden Santri menjabat sebagai senopati perang yang bertugas mengajarkan sholat kepada para prajurit. Saat akan mengajarkan sholat kepada para prajurit, di dusun itu Kiai Raden Santri tidak menemukan air untuk wudhu. Kemudian Kiai Raden Santri berdoa kepada Allah agar diberikan air. Lalu Kiai Raden Santri membuat sendang dengan tongkatnya, dan dengan izin Allah, sendang itu pun memancarkan air. Bahkan hingga kini, sendang itu tak pernah berhenti memancarkan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Sendang itu terletak di dusun Kolo Sendang, Desa Ngawen, Kecamatan Mantilan, Kabupaten Magelang. Disebutkan pula oleh saat Kiai Raden Santri menetap di desa santren, ia suka berkhalwat atau menyepi di puncak Gunung Pring. Suatu hari ketika Kiai Raden Santri hendak pulang dari Bukit Gunung Pring menuju desa santren, ia mendapati sungai yang harus ia seberang sedang meluap dan dilanda banjir. Kiai Raden Santri berkata kepada air, "Air, berhentilah, aku mau menyeberang." Maka luapan air itu pun berhenti. Batu-batu sungai bermunculan kembali karena banjir telah reda. Itulah sebabnya tempat itu diberi nama Watu Congol, yang berarti watu bermunculan. Kisah mistis tentang Kiai Raden Santri ini, makamnya akan disiaroi tim Jimat. Anda yang ingin ikut, segera daftar ke Istana Radio bersama tim Jimat. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini tentang tempat ziarah tim Jimat.
Sunan Bayat atau Pangeran Mangkubumi atau Susuhunan Tembayat atau Sunan Pandanaran II, Ki Ageng Pandanaran atau Wahyu Widayat adalah tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat serta cerita-cerita lisan. Tokoh ini terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran agama Islam di Jawa. Meskipun secara tradisional tidak termasuk sebagai wali songo, makamnya terletak di perbukitan Gunung Jabal Kat di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Dari sana pula konon ia menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat wilayah Mataram. Tokoh ini dianggap hidup pada masa Kesultanan Demak abad ke-16. Terdapat paling tidak 4 versi mengenai asal-usulnya. Namun semua sepakat bahwa ia adalah putra dari Ki Ageng Pandanarang, Bupati pertama Semarang. Sepeninggal Ki Ageng Pandanarang putranya, Pangeran Mangkubumi menggantikannya sebagai Bupati Semarang kedua. Alkisah, ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam seperti halnya mendiang ayahnya. Namun lama-kelamaan terjadilah perubahan. Ia yang dulunya sangat baik itu menjadi semakin pudar. Tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan. Begitu pula mengenai perawatan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Sultan Demak Bintoro yang mengetahui hal itu mengutus Sunan Kalijogo dari Kadilangun Demak untuk menyadarkannya. Semula Ki Ageng Pandanaran adalah orang yang selalu mendewakan harta keduniawian. Berkat bimbingan dan ajaran-ajaran Sunan Kalijogo, Ki Ageng Pandanaran bisa disadarkan dari sifatnya yang buruk itu, yang akhirnya Ki Ageng Pandanaran berguru kepada Sunan Kalijogo dan menyamar sebagai penjual rumput. Akhirnya sang bupati menyadari kelalaiannya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan duniawi dan menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Sunan Kalijogo menyarankan Ki Ageng Pandanaran untuk pindah ke selatan tanpa membawa harta, didampingi istrinya melalui daerah yang sekarang dinamakan Solotigo, Boyolali, dan Wedi. Namun diam-diam tanpa sepengetahuannya, sang istri membawa tongkat bambu yang di dalamnya dipenuhi permata. Dalam perjalanan mereka dihadang oleh kawanan perampok yang dipimpin oleh yang namanya disebut Syekh Dombo. Terjadilah perkelahian dan untung saja pasangan suami istri ini berhasil mengatasinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, kemudian dia berubah menjadi sebuah makhluk yang perawakannya manusia tetapi berkepala domba. Setelah terjadi demikian, akhirnya dia menyadari dan menyesal dengan segala perbuatannya. Kemudian menyatakan diri sebagai pengikut Sunan Pandanaran yang kemudian dibawa oleh Sunan Pandanaran ke gurunya Sunan Kalijogo, yang akhirnya kepala dia berubah kembali menjadi kepala manusia seperti semula. Setelah itu Syekh Domba diberi tugas untuk mengisi tempat wudhu pada padasan atau gentong pada masjid yang berada pada puncak Bukit Jabal Kat, Bayat. Akhirnya Ki Ageng Pandanaran berhasil sampai dan menetap di Tembayat yang sekarang bernama Bayat dan menyiarkan agama Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya, ia mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Sunan Bayat. Inilah tempat yang akan diziarahi tim Jimat. Untuk semua Jimaters
Yang ingin ikut ziarah, segera daftar ke Radio Istana, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro bersama tim Cimat. Piye Bu, kabare Pak Samit wis sehat to? Alah bu, tambah nemen asam lambunge. Boh, piye ngene ki? Wis tak gawa rono rene, ya ora enek perubahane. Anu Bu, gawa ning pengobatan spesial Radio Istana Bu. Pak Jarwo sing winginane stroke ra iso mlaku kae, sakwise digawa ning pengobatan spesialis Radio Istana, saiki wis iso mlaku, wis waras ras-ras Bu. Ya Allah, sampai gak krungu aku. Larang pora bayare kuwi? Ora Bu, iki promo kemerdekaan, pengobatane mung 50.000 Bu. Ya wis Bu, Bapak tak tambakne ning pengobatan spesialis di Radio Istana. Loh, saiki Selasa Bu, bukae praktek iku mung dina Sabtu lan dina Minggu, jam 09.00 esuk nganti jam 4 sore. Iya, promo kemerdekaan pengobatan spesialis di Radio Istana FM hanya dengan Rp50.000 untuk segala pengobatan penyakit termasuk sakit stroke, asam lambung, diabetes, asam urat, ambeien, saraf kejepit, kolesterol, darah tinggi dan lain-lain. Datang segera ke Radio Istana FM untuk ikut pengobatan spesialis paket Merdeka. Buka praktek setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 4 sore. Pengobatan spesialis Merdeka, budal sambat, mulai sehat. Mengudara dalam alunan nada ceria, kami tampil beda. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Mobil Bekas Kecelakaan Maut. Kejadian ini pada 3 tahun lalu berawal dari ayah mertua adik saya, sebut saja namanya Pak Denoto, yang kebetulan membeli sebuah mobil kijang bekas kecelakaan. Mobil itu menurut cerita adik saya adalah milik seorang kiai yang mempunyai pondok pesantren di Purworejo. Dan mobil itu mengalami kecelakaan di daerah Klaten. Semua penumpang dan supir yang berjumlah 4 orang tewas di tempat karena mobil itu menabrak sebuah pohon di pinggir jalan.
Kebetulan di samping rumah orang tua saya adalah tanah kosong milik kakak ipar adik saya. Dan sialnya mobil maut itu diletakkan di samping rumah orang tua saya. Lebih sial lagi waktu itu pas saya mudik ke rumah orang tua. Awalnya saya tidak masalah di waktu siang harinya. Sempat nengok dan melihat bangkai mobil. Waktu pertama kali melihat bangkai mobil Kijang itu, tidak ada perasaan aneh, cuma sedikit merinding ketika melihat noda-noda darah yang belum dibersihkan. Teror pun bermula di waktu sepertiga malam atau sekitar jam 2 pagi, yang konon waktu mobil itu mengalami kecelakaan. Sewaktu saya tidur, saya dikejutkan oleh bunyi yang keras. Kemudian anak pertama saya waktu itu umur 3 tahun menjerit dan menangis keras. Awalnya saya mengira anak saya terpeleset dan terjatuh, karena kebiasaan anak saya bangun tengah malam dan minta dibuatin susu. Sempat juga saya memarahi istri karena salah paham. Ternyata waktu itu istri dan anak saya tidur di lantai dengan kasur lantai. Karena anak dan istri saya merasa kegeran tidur di kamar, baru saya menyadari kalau ada yang tidak beres. Dan malam itu saya begadang karena anak saya semalaman menangis, tidak mau tidur dan minta digendong terus. Malam selanjutnya juga seakan menjadi teror buat anak saya. Walaupun di waktu siang anak saya bisa ceria berlari ke sana kemari, tetapi malamnya setiap menjelang maghrib anak saya selalu menangis menjerit-jerit dengan mata terbejam dan selalu minta digendong. Anak saya dalam tangisannya selalu mengajak pulang ke rumah saya. Saya dan istri harus berjibaku menenangkan anak saya yang seperti histeris ketakutan. Dan ini berlangsung selama beberapa hari. Bayangkan setiap malam bergantian menggendong anak. Sempat saya mengutarakan pada keluarga saya supaya meminta kepada Pak Dinoto agar memindahkan bangkai mobil Kijang bekas kecelakaan maut itu ke tempat lain. Tetapi ayah dan ibu saya tidak satupun yang mau berbicara ke Pak Dinoto dengan alasan rikuh. Saat anak saya menangis histeris dengan mata terpejam dan selalu mengajak pulang ke rumah, saya dan istri cuma bisa membaca ayat Al-Quran untuk menenangkan anak kami. Sempat juga saya membawa anak itu ke paranormal saking karena putus asanya. Paranormal bilang anak saya diganggu oleh makhluk halus yang ada di dalam bangkai mobil di samping rumah orang tua saya. Oleh paranormal itu saya dikasih barang-barang seperti disuruh membakar di belakang rumah atau diletakkan dalam bantal anak saya, tetapi semuanya tidak manjur. Anakku tetap saja masih diganggu sama jin jahil. Malam berikutnya, saking lelah dan capeknya ditambah rasa marah yang terpendam kepada jin itu, entah apa yang terpikir di pikiran saya. Sewaktu saya mandi karena habis keringatan,
Setelah gendong anak saya selama berjam-jam, waktu saya selesai mandi dan baru memakai celana dalam, mendengar anak saya yang berteriak ketakutan dan menangis histeris dalam gendongan istri saya. Langsung saya lari keluar dari kamar mandi hanya memakai celana dalam. Dan bukannya saya lari menghampiri istri dan anak saya, tetapi saya lari keluar rumah menghampiri bangkai mobil Kijang bekas kecelakaan maut itu. Tanpa rasa takut sedikit pun saya tantang berkelahi itu jin. Ayo, kalau berani hadapin bapaknya, jangan beraninya sama anak kecil. Tunjukkan siapa kamu. Saya nggak takut. Jangan kamu kira saya selama ini diam saya takut sama kamu. Ayo keluar. Ajaib. Anak saya langsung berhenti menangis dan tidur lelap sampai keesokan harinya. Setelah malam itu memang tidak ada gangguan ke anak saya, tetapi beralih ke tetangga kiri kanan. Bahkan ada tetangga yang pernah melihat penampakan mengerikan. Itulah cerita tentang mobil bekas kecelakaan bersama tim Cimat. Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini kiriman dari Andi di Gresik dengan judul Ditemani Setan. Kejadian ini sudah 5 tahun yang lalu. Ceritanya paman saya yang bernama Pak Gufron itu adalah seorang supir truk yang mengangkut ban dari daerah Gresik ke daerah lainnya. Pada waktu itu kernetnya omku yang bernama Pak Arif lagi sakit. Kebetulan hari itu paman saya disuruh oleh bosnya untuk mengangkut ban menuju Solo. Pada malam harinya, saat dia hendak melajukan truknya, di depannya ada temannya sopir truk bernama Pak Golib. Langsung saja pamanku itu mengajak Pak Golib untuk menemani dirinya menuju Solo. Di perjalanan menuju Solo mereka bercakap mengenai banyak hal. Di daerah Jawa Tengah tepatnya, pamanku melihat seorang cewek lagi cari tumpangan buat menuju Jepara. Karena pamanku ini kasihan, maka disuruhlah naik perempuan itu. Tetapi di belakang truk alias bersama ban angkutan paman saya. Pada saat perjalanan kembali dilanjutkan, teman paman saya Pak Golib itu berkata, "Mas, sampean apa gak wedi ta?" Paman saya menjawab, "Wedi apa sih, Lip? Gak ono apa-apa ngene lho, tenang wae lah." Lalu teman paman saya itu berkata lagi, "Mas, biasane bocah wedok ngono iku wedok daden-dadenan lho, Mas. Sing hati-hati." Setelah teman paman saya itu bilang seperti itu, paman saya itu teringat bahwa teman di sebelahnya itu yaitu Pak Golib sudah meninggal 2 tahun yang lalu akibat kecelakaan. Padahal mereka selama 5 jam lebih perjalanan bersama-sama. Tetapi paman saya itu tidak menyadari
bahwa teman di sampingnya itu sudah meninggal. Dengan keringat dingin paman saya pun bertanya, Lip, bukannya awakmu iki wis mati 2 tahun wingi yo? Iya Mas, delok entara iku sampai kaya ngene iki lho Mas. Pada saat dilihat sama pamanku, katanya wajahnya Pak Golib itu hancur berantakan. Benar-benar nyeremin, dan katanya sampai ada belatung di wajahnya itu. Sontak pamanku banting setir truknya itu dan akhirnya nabrak pohon. Pamanku sama cewek yang menumpang itu selamat. Dan percaya tidak percaya, ternyata lokasi kecelakaan dan pohon yang ditabrak itu sama persis seperti yang ditabrak Pak Golib 2 tahun yang lalu. Demikianlah Jimatres. Sekarang paman saya kaki kanannya lumpuh akibat kegencet setir truknya pada saat tabrakan itu. Tapi Allahu alam, saya Andi dari Gresik bersama tim Cimak. Mengudara dalam alunan nada ceria, kami tampil beda. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Makam Keramat. Iki cerita nyata sing tak alami rikala wiritane makom keramating Mbah Usman. Bengi kuwi aku lumaku ning makome Mbah Usman. Bomong swara gegodongan katiup angin, miyak petengi wengi. Udan riwis-riwis sangsaya gawe dalan kang durung diaspal kuwi tansaya lunyu. Kahanan kang kaya mengkono ora nyurutake langkahe santri anyaran kuwi nerusake lakune kanggo gentur nata ati. Wiridaning makam keramat Mbah Usman. Yen wis wiridan biasane tumekane kumandangnya dan subuh lagi bali menyang pondok. Jenenge Warijan. Warijan kaget entek atine merga dumadakan gulon klambine ditarik dening sawijining pawongan. Hei, bajingan kowe, yen pengin mati aja ngene caramu. Kono ngombe racun apa njegur jurang pisan. Disusul klakson kang rame banget. Banjur mripate Warijan sing durung melek tumenan dijinggilengake ngulati kahanan kiwa tengene. Jebul dheweke ana kretek pinggir masjid jami sak ngarepe regol kuburan sing kalebu ana kuburan kono pesaryane Mbah Usman. Sopir-sopir kang ngangkut bakul sing arep menyang pasar padha ngamuk marang Warijan. Kowe iki ngeyel kok jan Warijan, santri anyar wae kementus. Kemendel, mbok ora usah neko-neko, ucape Aziz lurah pondok. Sakwuse diwaduli karo salah siwijining santri sing ngerti yen Warijan anggone wiridan ana kuburan dipindah karo jin ana tengah dalan. Yen diterusake mengko lak ngerti dhewe, cek untung kowe mung dibuang ana tengah dalan. Lah umpama dibuang tengah segara ngono njur piye kowe? Kelakon dibadhok iwak kowe. Kamdun keamanan pondok melu numpangi omong banjur narik tangane Aziz dijak lunga mburi. Ngopi Kang, bisike Kamdun karo lumahku menyang kantin mburi pondok. Ah, ora usah gatek Kang ngono kuwi, sambungi Rokim. Santri sing tuwa dhewe ana pondok kono. Yen wis dadi niatmu kaya ngono ya diteruske wae. Ya pancen ngono kuwi kelakuane lurah pondok iki. Sok kuwasa nanging asline ya merga dheweke kuwi ora wani ana kuburan dhewe. Apa meneh wayah bengi.
Warijan mung mantuk-mantuk. Adem matine rumangsa isih duwe bala. Pancen wis tak niati Kang Rohman. Biyen sadurunge aku lunga menyang pondok pesantren iki dipeseni simbah kang saiki wis wargi. Yen aku kudu sregep anggonku nyuwun maring Gusti kelawan ngakehake wiridan khususe ing makome para wali. Ora merduli marang omongane lurah pondok. Wengi-wengi sakteruse Warijan ora pedhot anggone tansah nyuwun marang Gusti kanthi nyadong berkahing wali. Enggo tumekane genep 7 sasi sawuse kedadian wengi kuwi ora ana kedadian meneh. Kang, aku pamit ya. Rohman kang dipamiti ora semaut, mung mantuk nanging mripate ora pindah saka kitab kang diwaca. Lagi seru iki, terusne wae. Hati-hati ya. Ora kaya padatane wengi kuwi, Warijan pamitan marang Rohman. Biasane angger kerep menyang kuburan ya wis bledas ora pamitan. Wengi kuwi atine Warijan pancen tratapan, nanging ora ngerti apa sebabe lan apa kang bakal kelakon tumiba menyang awake. Nanging kaya-kaya dhewe oleh tengara yen bakal ana kedadian kang tumiba. Durung suwe lungguh ana ngarep peteke Mbah Usman. Atine kang lagi ora karu-karuan sangsaya kaget bareng dumadakan teko angin kang gedhe banget mubeng-mubeng kaya lesus ngubengi awake kang krempeng kurang daging. Warijan gondelan petek kang ana ngarepe arep njaluk tulung menyang sapa ana tengah kuburan. Mangsa tengah wengi ora bakal ana menungsa ang ana kono. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mbah Usman, Mbah Usman, Mbah Usman. Ora sadar dhewe nyebut asmane Mbah Usman. Atine ayem krana makblas angin kang mau ngubeti dhewe ilang plas kaya ora ana kedadian apa-apa. Banjur wirite diterusake nanging durung suwe. Warijan muter tasbih. Dheweke dikagetake karo horeke lemah kuburan kaya ketiban barang sing bangetan gedine. Bareng mripate melek ora ana apa-apa nadyan mung sak gedine semut. Nanging rasane atine kaya ana makhluk kang persis ana ngarepe najan ora katon ing mripat. Satengahe dhewe angen-angen marang makhluk apa kang ana ngarepe. Warijan kaget setengah mati krana kaya-kaya persis nempel ing kupinge. Suara macan kang greng banter banget. Saking kagete Warijan mumbul nganti sirahe kebentus blandar omah tuwa saryane Mbah Usman. Nadyan tuwuh rasa wedi nanging atine dikuatake pasrah marang kedadian kang bakal tumiba marang dheweke. Warijan banjur bali lungguh meneh nerusake wiride ana pesarian kuwi. Krana kahanan ya wis bali kaya sedya kala tintrim mung swara-swara jangkrik kang ndadekake kahanan wengi kuwi saya nyenyet disambung karo swara angin wengi lan hawa lan lawa kang isih kemelper nyauti jambu kluthuk kang persis ana pinggire saryane Mbah Usman. Saya parek esuk kahanan kaya-kaya wis nyawiji marang Warijan kang saya manteng lan ayem atine nerusake wirite. Bareng krungu swara adzan Warijan melek kerep bali menyang gotaan kamar pondoke. Nanging dheweke bingung krana dumadakan wis ora ana kuburan meneh. Dijlentreh siji-siji sakiwa tengene nanging ora ana sawiji kang dek kenali. Warijan mung batin. Iki ana panggonan ngendi iki kok aku ana masjid sing bangetan gedene lan para jamaah kang ana masjid kono kabeh padha nganggo jubah sarwa putih. Ora wani takon marang sawijining jamaah krana kabeh padha kusuk muter tasbih dhewe-dhewe. Banjur dheweke ora merduli ana panggonan ngendi Warijan melu wiritan ngenteni iman kang durung tumeka. Bareng para jamaah padha jumeneng embuh krana apa, Warijan ya ora mangerteni dheweke melu ngadeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marang arah tumekaning swara. Katon pawongan kang nganggo penganggo kang siji karo para jamaah. Piskap Jawa lengkap karo blangkon lan kris kang disengklit. Dikuatake atine kanggo mandeng pasuryane wong kang lagi tumeka kuwi krana tuwuh sangka rasa. Kaya-kaya dheweke wawuh marang pawongan kuwi. Bareng dicedhaki banjur Warijan jerit sak bantere. Simbah! Jebul imam kang lagi rawuh kuwi simbahe.
dikabyuk raket pingin wadul marang kedadian kang pirang-pirang dina iki ditemai. Dheweke lali yen bae wiwis dipundhut Gusti utawa mati. Masjid Jami geger. Imam saha jamaah kang wis padha ngadeg arep netepi salat subuh kanthi berjamaah dikagetake karo panjerite warijan kang jebul ana loteng masjid. Ya kuwi lho kisah nyata makam keramat bersama tim Cimat. Sajian malam Jumat.